Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat semuanya, untuk kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh M. Abdul Malik, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Brebes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Abdul Malik selaku Kepala Sekolah, serta rekan guru yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmat hidayahnya sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri atau menyaksikan nota karir dari calon guru penggerak. Dalam hal ini bertema diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya kita nantikan di yang akhir nanti. Baiklah, saya selaku pembaca akan menjelaskan atau menyebutkan susunan acara yang akan dilakukan pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat refleksi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili pada Bu Sofi Mubi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Sekolah SD Tegungan 2, Bapak Guru dan Ibu Guru SD Tegungan 2 yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan syukur, puji syukur kami kepada Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka lokakarya untuk guru penggerak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan syukur pada Tuhan sehingga nanti kita akan melakukan aksi nyata oleh guru penggerak, calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Malik. Terima kasih di sini di SD kami ini, alhamdulillah ada yang menjadi guru penggerak. Semoga nanti di tahun berikutnya ada Bapak Guru dan Ibu Guru yang menyusul menjadi calon penggerak, guru penggerak yang angkatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Malik sehingga nanti bisa akan menerapkan ilmu yang diperoleh dari di sekolah kami ini sehingga sekolah kami akan kedepannya akan lebih meningkat maju ya. Akan semakin sukses dari tahun ke tahun. Dalam rangka aksi nyata ini diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif nanti oleh guru penggerak bisa diterapkan di sini di SD kami. Budaya-budaya positif yang
ada yang nanti Pak guru penggerak nanti disampaikan, nanti bisa diterapkan di sekolah kami. Kiranya itu saja. Semoga nanti ilmu yang diperoleh dari CGP ya, bisa diterapkan di sekolah kami. Kira-kira begitu saja dari kami, dari saya selaku wakil yang mewakili. Barangkali ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf. Apabila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mufti Sofi selaku wakil dari kepala sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Malik. Kepada Bapak Abdul Malik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari pembicara, Ibu Kepala Sekolah atas waktunya, juga Bapak, Ibu-ibu semuanya nih atas waktunya. Alhamdulillah. Untuk langsung saja kegiatannya ini adalah kegiatan aksi nyata. Matur nuwun pokoknya sudah memberikan waktunya untuk saya melakukan diseminasi. Diseminasi itu penyampaian seperti sosialisasi, sama saja, cuma bahasanya diseminasi. Nanti diharapkan materi ini juga Bapak Ibu di sini juga ngerti dan bisa diaplikasikan. Apa saja dari budaya positif yang bisa kita praktekkan di sekolah, nanti kita pelan-pelan deh. Nanti yang tidak paham, nanti kita saran-saran pecahkan. Oke, seperti biasa, kita mulai sebelumnya. Ini ada gambar apa, Bu Susi? Ya, coba. Kalau kita hitung, ini ada berapa binatang? Empat. Apa saja? Satu. Gajah, Kuda. Anjing, Ada anjing. Ada kucing. Ada tikus. Ikan, buaya, ikan, Ada berapa? ikan di mata, 5, 6, 7. Ada yang ini juga ini ya. Ini SDG itu sebenarnya manfaatnya itu jelas sudah banyak. Jadi misalnya intinya adalah SDG itu membuat anak lebih fokus dan terbuka, ya. Biasa kita lakukan terbuka, nyanyian. Yang tadinya kita misalnya habis istirahat, biasanya kan pikirnya dari istirahat, tapi dengan dari SDG ini kan balik lagi ke pembelajaran. Coba kita lihat tadi ada 4 ya. 4, 5, 6, pakai 8. Duh, iya kan? Tuh, elemen. Ada ikan. Ada dolphin di dolphinnya. Dolphin di depan ini. Ada ikan ini dolphin. Ada krokodil. Iya bagi keledai. Apa bentuknya ini? Ya ternyata banyak sekali. Ini diibaratkan bahwa kalau kita melihat seperti ini, ibaratnya kalau kita lihatnya hanya sekilas, oh seperti ini, tapi ternyata di balik sekilas itu ada banyak makna. Itu intinya seperti itu. Yang kita ambil dari itu ada banyak makna. Jadi dari Bu Susi ada hikmah di balik setiap kejadian.
Berdebat masalah. Oke. Nah, ini pertanyaan tematiknya ini. Coba dijawab. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul apa tidak? Betul. Betul. Hukuman dapat mendisiplinkan. Setuju ya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, betul? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul? Yes. Betul. Oke, sementara ini dulu. Ini tematiknya seperti ini. Coba kita lihat yang selanjutnya. Oke, ini perubahan paradigma. Jadi bagaimana merubah mindset kita. Sebab ini kegiatannya ada A dan B. Ibaratnya ada Mbak Susi dan Bu Ami. Sobat cari kertas, tulis benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam dengan segala daya dan buatlah kepala. Lalu Bu Ami akan mencoba, Bu Ami dan Bu Susi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dapat membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar membuka tangan. Apa yang terjadi? Mbak Susi ada kertas di dalam tangan. Terus diminta sama Bu Ami dengan bujukan, dengan ancaman, dengan hadikan, rayuan atau suap. Mbak Susi itu akan membuka tangannya apa tidak? Membuka tangannya. Mbak Susi akan membuka tangannya apa? Tidak. Walaupun dengan dibujuk, walaupun dengan diancam, tidak akan membuka. Tidak akan membuka. Walaupun dengan dirayu, itu dibuka, Bu. Saya akan kasih uang 100.000. Kayaknya dipegang ada sesuatu yang dijaga oleh dia. Tetap mengepal. Tetap mengepal. Kalau Bu Ami, iya. Ketika dibalik tadi Mbak Susi itu akan tetap mengepal, Bu Ami akan membuka tangannya dengan pemahaman ini. Yang menggelitik ya, pertanyaan ini menggelitik sekali. Biasanya terpaksa membuka. Terpaksa membuka. Yang orangnya Kan karena ada tekanan-tekanan dari luar. Dari luar akhirnya terpaksa. Kalau misalnya ya, Terpaksaan. maksudnya keadaan yang terjadi karena Iya, kebanyakan kan terpaksaan. Nah, kita akhirnya terpaksa membuka. Jadi kalau mungkin diancam, mungkin iya. Kalau Tapi iya. kalau dirayu, Itu kan dia membuka. coba marah. Apa yang terjadi? Ketika terus Mbak Ayu di sini akan dibuka juga. Suara. Iya. Oke, Mbak Ayu. Kalau saya Betul. Coba, Bu Sofi. kalau memang itu apa ya, dari negerinya saya yang tidak boleh di orang lain tidak boleh, ya tetap saya orang lain tidak boleh memiliki. Coba, Mas Wartono. Tetap kompal. Yang penting buat harga diri kita. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nih, di sini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada ilusi. Nah, kalau sebentar di sini, ini kalau kita lihat dari ini kasus ini, apapun ini ada pada kita, nih, bener nggak? Ada pada kita. Kontrolnya itu ada pada kita, ya kan? Entah mau dibujuk, mau diancam, tapi di situ kita yang menentukan, betul nih? Jadi kontrolnya ada pada kita sendiri. Jadi berarti apapun yang kita lakukan, kita
walaupun diragu visual. Berarti semuanya ada pada Bapak bikin Oke, ini perubahan paradigma itu maksudnya apa? Ini ada perubahan pemikiran sebenarnya di diri kita. Ilusi guru itu bisa mengontrol murid, betul nggak? Betul nggak? Iya, guru itu tidak semuanya bisa kontrol kan? Kayak tadi kasus tadi ya. Iya, ternyata kita nggak bisa kontrol. Iya. Betul ya, berarti guru itu tidak bisa kontrol sebenarnya. Iya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Iya. Ya, salah. Itu hanya ilusi, kan tidak membangun kan. Malah kadang kayak tadi ceritanya tadi, ini aku diledek Pak Guru, ini aku cengeng. Iya. Nah, itu kan akhirnya seperti itu, timbul marah. Ilusi bahwa penguatan positif itu bermanfaat. Penguatan positif yang bagaimana misalnya? penguatan berarti Memotivasi anak. Itu hanya ilusi. Karena apa? Tergantung balik lagi pada anak sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ilusi itu hanya ilusi saja. Bahwa semuanya kontrol pada anak sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon itu apa yang respon langsungnya? Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan seperti kita. Ya, tapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ini misalnya contoh mengubah orang lain agar berpandangan, kan nggak bisa. Ya nggak bisa kan? Karena keilmuan dan background lingkungan masing-masing. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Belum tentu kan? Jadi orang yang salah belum tentu itu karena kesalahannya sendiri. Nah, ini di sini dikatakan bahwa telekomunikasi semua perilaku memiliki tujuan. Berarti gampangannya semua punya hutang. Ada yang tidak punya hutang. Apakah hutang itu salah? Kan tidak. Semuanya memiliki tujuan. Ya, apalagi kalau perilaku buruk, ya. Kita tidak mengatakan bahwa hutang buruk bukan. Nah, tapi misalkan ada kelakuan buruk, misalnya mencuri atau apa, ini semuanya punya tujuan. Orang lain bisa mengontrolnya, betul apa tidak? Tidak. Ya, kalau misalnya kepala sekolah nggak bisa saya bersusi, tapi nggak bisa. Ya, mungkin secara hierarki bisa, tapi secara pribadi nggak bisa. Hanya Anda, ini adanya pada kesadaran yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, betul apa tidak? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika sudah gagal, dipaksa, diancam, tidak bisa. Adanya pada kolaborasi dan konsensus. Kalau kita sepakatan, ya? Konsensus dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan tadi Mbak Ayu besok nggak bisa ikut, misalkan nggak bisa saya memaksakan seperti itu. Pilihannya apa? Punya tujuan sendiri, kan gitu. Kolaborasi, masih ada teman-teman yang lain kan yang bisa mengimbangi. Model berpikir menang atau kalah nggak ada. Di institusi nggak ada seperti itu. Yang ada semuanya menang. Adanya kolaborasi diharapkan semuanya menang. Ini dari kontrol. Disiplin. Kita sering kali ngomong disiplin dia nah. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu artinya belajar. Dari kata bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Ya, berkonotasi disiplin diri dari mungkin strategis dan fakta. Disiplin diri juga membuat orang dari potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia lakukan. Intinya adalah di sini dalam budaya kita maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang mengalami kita contoh, yang paling mudah adalah disiplin waktu. Oke. Kenapa nggak nyaman ya Pak? Ketika dipaksa bagaimana rasanya, Pak? Ya kan? Makan sih besok kayak gitu, ya kan? Seperti itu. Itu kalau kita berusaha kata disiplinnya dalam arti letter, tapi
Di sini yang artinya adalah disiplin diri yang ada itu bukan menciptakan, tapi diri kita yang menciptakan. Kontrol kita ada pada kita. Kita bertujuan dan apa yang dia hargai. Berangkat pagi, oh iya, berarti saya menghargai waktu saya, menghargai saya sendiri sebagai seorang guru. Nah, ini kebajikan-kebajikan yang semua orang melakukannya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan motivasi prinsip akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Sudah jelas ini. Ini semuanya juga meyakini ini. Nah, ini kebajikan universal itu berarti semua orang meyakini bahwa ini merupakan hal kebaikan yang ini bisa kita aplikasikan ke anak-anak. Bagaimana bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa jika tidak diaplikasikan. Contoh yang kegiatan siang, sholat berjamaah, itu salah satu bentuk untuk itu. Dan kalau tidak bisa diharapkan nanti guru-gurunya juga bisa sebagai role model, sebagai contoh. Jadi berarti sekarang kelas 5 Bu Ami sembahyang. Paling tidak sebelum anak-anak mulai berangkat sholat kita dulu mulai. Ini juga di kehidupan kita di rumah seperti itu. Jadi anak-anak kita suruh sholat, kita nggak sholat. Oke. Nih, teori motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi yang biasa tidak melakukan? Contoh misalkan tadi apa? Kalau saya tidak berangkat pagi, apa yang ini dari luar? Bukan untuk Pak sekolah misalnya. Ini motivasi eksternal dari luar. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan kita contohkan tadi berangkat tepat waktu, apa yang saya dapatkan? Ini eksternal. Tapi yang paling ini adalah yang secara internal. Jadi tujuan disiplin positif saya akan menjadi seperti apa yang saya inginkan bila saya melakukannya. Dan seperti itu. Ini dari menghargai diri sendiri. Kalau yang lain kan dari luar. Misalnya kepala sekolah langka, misalkan, wah kepala sekolah ini karena motivasinya dari luar. Ini dari luar. Tapi kalau dari sini, nggak tepat. Kepala sekolah yang rajin. Nah, terbiasa ini makanya yang kita bentuk adalah motivasi internal seperti ini. Bagaimana menyamakan persepsi agar semuanya bisa berdisiplin positif. Oke. Merdeka. Merdeka itu artinya menurut belajar Jawa Barat kan, merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, tetapi bisa cakap buat pemerintah di sini. Ini yang saya aplikasikan di sini. Bagaimana sekolahannya itu merdeka, silakan mengeksplor diri di kelas masing-masing, gurunya silakan. Ini maksudnya merdeka seperti itu. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, enggak, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor, memaksimalkan diri kita, berinisiatif, bernalar kritis, bagaimana untuk menciptakan tujuannya ke anak. Nah, ini yang tadi pertanyaan pertama. Kita itu sebenarnya didukung oleh penghargaan. Jadi pertanyaan awal kan ya. Jadi awal kan ya. Hukuman dapat bersihkan anak. Pemberian hukuman meningkatkan disiplin. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Kita bahas di sini. Betul tidak? Nah, di sini. Sebenarnya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dapat dari pemberian penghargaan. Satu, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Contoh,
Saya tadi sih ya dibiarin aja karena udah kebiasaan ranking 1, ranking 2 ya. Tapi tadi ketika kita nih yang ini saja, yang merusak hukum, kayak bahas ranking 1. Kan seperti itu, jadi timbul rasa sakit hati beberapa anak yang tidak merasa bisa. Gitu. Juga. Nah, iya seperti itu. Akhirnya tadi di sini pengaruhnya pendek. Juga ada hukuman. Kok orang yang cicipin deh. Kan seperti itu. Iya, kan seperti itu. Oh, dongeng mana ini kan? Jadi di sana tidak ada apa lepas kita dari jiwa merdeka kita. Makanya di sini dihukum itu sama dengan penghargaan. Makanya nanti ke depan kita makanya jangan seperti itu. Makanya apa? Nah, ini dihukum ada penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan jika mematikan kreativitas. Hari orang ranking siji orang tak main hadiah. Udah hanya fokusnya di satu, tapi tidak menjalani proses di situ. Juga penghargaan juga mengurangi motivasi dari dalam. Saya melakukan itu karena dulu loh. Saya bisa matematika karena bapak loh, itu masih dari luar. Oh, ya. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi yang bisa kita lakukan. Dalam beberapa apresiasi, bahkan perlu diingat bahwa beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua, beri pengakuan juga secara konsisten, juga fokus pada proses, jangan hasil saja. Misalnya matematika, terus bisa terakhir sudah, tapi prosesnya anak bisa enggak? Bisa. Juga lakukan dengan proses. Makanya yang kemarin itu ada refleksi dari setiap. Misalnya mau maju saja sudah itu ya Pak. Sudah mau, Iya, hebat. kita Iya, sudah hebat. Sudah maju aja udah prosesnya. Walaupun nanti salah misalnya. Walaupun nanti salah, tapi dari kesalahan itu nanti kita kasih motivasi lagi. Iya. Itu nanti kalau seperti itu nanti ada di modul 2 ada pembelajaran berdiferensial. Bagaimana nanti memilah anak A, anak B, anak C. Nah, itu nanti lagi. Nanti selanjutnya. Ini masih di kuliah masih di. Pembukaannya kemarin saya perhatikan nilainya apa? Ada empati. Empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukaan lagi saya menghargai. Itu bentuk dari kepedulian kita pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih sebagai rasa tanggung jawab, seperti memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Contohnya misalkan tadi di kelas, ini bentuk pengakuannya, jadi tidak selalu harus nolongi kancane oleh duit sewu, tapi dari apresiasi kita. Tadi contoh yang nomor 1 menolong murid baru, jadi menolong teman kita. Kita apresiasikan, kamu hebat sekali. Empatimu besar sekali. Terus ketika membantu temannya dalam tugas kelompok, berarti anak itu kepeduliannya berarti bagus, empatinya juga bagus. Berarti kamu menghargai diri kamu sendiri dan teman kamu. Jadi lebih ke menanamkan motivasi dari dalam anak sendiri. Nah, coba tindakannya bagaimana coba? Coba sambil jawab Bu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti kita bisa membedain hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat. Hukuman. Ini apa? Hukuman. Yang pertama hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah. Hukuman. Hukuman. Minta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman. Hukuman semua ya, 1, 2, 3. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari setelah karena tidak menggunakan sepatu hitam.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensinya ada hukuman. Konsekuensi kalau orang sepatu, gue konsekuensinya. Jadi Konsekuensinya harus ini siswa yang tidak menggunakan sepatu hitam, jadi menggunakan sepatunya putih. Hukuman pokoknya. Iya, sepatunya putih dia. Ya, terus di sama gurunya mau sama pakai sepatu seharian, berkeket anak-anak. Apa itu? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjata. Hukuman. Nanti aja. Di situ enggak ada kertas. Catat. Iya, gue sih Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Yang ini, Terakhir. yang saya terakhir menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Karena kamu sudah coret-coret, berarti harus ditulis lagi. Konsekuensi ini juga membersihkan tumpahan. Konsekuensinya ya harus karena menyenggol ya. Ini harus konsekuensinya harus membersihkan. Ini yang tidak tepat tadi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, biasanya terlambat tadi. Berarti di sini itu ada kesepakatan di sana. Jadi oke, ya kesepakatan belajar. Makanya pentingnya kita di kelas itu membuat kesepakatan. Jadi misalnya nanti kalau selama pelajaran kita bagaimana ya duduk tenang, tangannya seperti ini. Makanya tadi yang halo itu juga salah satu bentuk kesepakatan kelas. Jadi ketika Pak Guru mengatakan halo, kamu ucapkan hai, itu kan kesepakatan. TikToknya ada. Ini pentingnya membuat kesepakatan kelas. Kita coba lagi. Nih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bener ya kita. Iya, Iya. contohnya maju di depan ya Pak. Tapi begini Nah, jadi tontonan. tontonan Nah, ini kita benar-benar. isi Iya. Saya masih kasih Dulu ya itu sampai diingat. Sekarang masih ingat nggak Bu Ami dulu guru si paling sebel? Ingat? saya Pernah ada nggak? Saya ada Bu Lili di matematika. Lili matematika SMP, SMA. SMA. Bu Ami ada yang dulu yang diingat karena kejelekan atau kebaikannya masih ingat nggak? kalau ya ada. Ada siapa? Masih ingat nggak? Parustian. Galak banget. Galak ya. Kita kenal galak. Bu, masih ingat guru dulu sosok guru Agama. yang paling diingat? Ada sih. Agama nih kan. Pak Basori. Pak Kalau saya dulu SD, oh itu bapaknya Mas Adi. Iya, Itu guru baik atau guru yang galak? Baik. Apa? Buniken. Itu yang teringat. Mas Armando apa? Saya Kayaknya malah kayaknya hidup di kamar kamu. kawan lagi. Pak Warnadi. Iya. Dulu. Tapi dia bisa tapi dia mengajarkan bahwa kita tuh harus bisa. Iya. Kalau bapit ya. Karena kalau dulu saya pernah maju peralihan tidak bisa dari keluar. Baik. Harus ya belajar harus bisa. Nah ini latihan terkait nih. Iya. Bu Sofi masih ingat nggak? Gurunya. Guru SD. Guru SD. Ya sudah masuk belajar matematika. Iya. Banyak sekali. Itu guru kita ya. Saya juga ada gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke pernah nggak kita menanya ke murid-murid kita? Aku seperti apa pernah nggak? Coba Ya, Mas Susi, pernah sih. nggak? Mas Susi dulu coba. Mas Susi pernah nggak nanya ke siswa? Guru kita masuk tipe yang bagaimana? Makanya pentingnya yang kemarin belajar kan Terus kadang banyak, kadang enggak. Ayo, kalau menurut bisa banyak. Bu Ami coba. Apa yang tercipta di anak tentang sosok Bu Ami? Harus Bu Ami galaknya tapi benar. Iya, orang-orang benar ya. Iya. Itu galak. Bu Roy. Iya, masih belum. Tapi kan ditanya atas
ada yang bilang guru galak, tapi dia menyadari iya karena saya salah. Kenapa lu buyong? Sebab anak tanya sama itu saya, Pak Guru kalau di rumah galak enggak? Kata saya enggak. Oh sama saya galak, dia bukan salah iya saya salah. Iya makanya Pak Guru cewek. Oh iya berarti itu. Itu Pak. Ya nanti bantah ya. Kena ya. Beda tempat. Sesuatu gimana? Terkenal dia. Katakan galak. Oh, Katakan galak. Kalau namanya di Agustus kan kayaknya suaranya keras. Tapi sekarang bisa besar. Tapi dulu saya pernah anak dulu nulis. Coba buku siapa aja yang enggak galak atau itu Pak? Ya rata-rata nggak kan ada pernah anak siapa yang bilang siapa tuh yang diajar, kayaknya gue itu galak kayak gitu Pak. Iya, atau yang paling enak tuh Brunisi, Buya dulu ya, kan dia galak, saya juga galak, gitu Pak. Saya kan sering kayak gitu, saya tak tulis tapi nggak usah kasih nama, nanti tak bacakan saja sampai itu ada Ada silam penting sih. Yang aku kenal itu akhirnya jadi apa ya? Catatan sekarang. Jadi pernah ketemu alumni sih. Ya kalau anak alumni yang baik-baik tak biasa. Alumni sih nakal. Kok kayaknya Pak Guru apa? Aku kayaknya Pak Guru tukang syukur. Iya, kenapa? Kamu seepan itu? Epan dulu lagi begitu. Oh kayaknya apa Pak? Aku itu tukang syukur. Misalnya, karena aku ini udah mau Pak syukur. Itu jadi akhirnya oh iya. Jadi refleksi akhirnya oh ya. Kayaknya memang lakukan saja bener kan? Kita ngajari bener Mas ya. Ngajari bener tapi diingatnya tadi menyakitkan ternyata oh ya Allah ya. Akhirnya setelah mendengar itu apalagi itu kapan laporan seperti itu ya diganti baca lagi bagaimana menjadi guru yang dirindukan itu akhirnya apapun saya tidak memakai dengan yang kayak gitu lagi dengan komunikasi karena sekarang akhirnya tadi belajar menjadi guru yang dirindukan tadi jadi jangan sampai ini terjadi adanya konsekuensi ketika kamu terlambat bagaimana nah, jadi adanya kesepakatan berlangsung Sebenarnya tarik ulur pendidikan. Ada kalanya kita itu apa halus, ada kalanya kita itu tegas. Tegas ya, keras ya. Iya. Kita tegas nanti. Kita itu tahu anak-anak yang nanti ibu ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini. Ini adanya konsekuensi ini. Jadi ketegasan itu dari konsekuensi yang sudah kita buat tegas. Kita tidak berangkat bagaimana? Sedih. Apa iya Pak? Kan bisa disyukur. Ya sih Pak. Dan memang biasanya juga kayak gitu. 3 kali diingatkan, nggak mau ya wis terus. Iya. Ya sudah terima itulah. Tapi jadi refleksi, ya. Hukuman, ya. Ini karena buat anak sakit secara fisik dan hati. Tapi ini memang pada anak-anak yang tertentu. Iya. Anak tertentu. Anak benci kedisiplinan aslinya itu. Benci kedisiplinan. Anak benci dengan paksa. Anak mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Banyak kejadian nggak bisa. Ya, kemarin saja saya nengok anak di pondok mau ujian. Wah, kita ditengok. Kenapa? Galau. Ujian ini galau ya anak. Kenapa galau? Ternyata teman-temannya ada yang sampai menyakiti dirinya sendiri. Seperti itu. Karena tidak bisa lagi ya mungkin konsep diri yang dulu. Anak belajar dengan akan nggak jujur di sini, menyembunyikan kesalahan. Ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Di sana anak seperti ini akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan tidak singkat untuk sementara. Juga anak di sini nilai yang kita bentuk adalah bagaimana kesepakatan kelas agar konsekuensi yang ada bukan hukuman. Ini perbedaannya.
hukuman itu adalah identitas yang tapi identitas yang sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Restitusi mungkin benar ya. Restitusi itu nanti ada penjelasannya di bawah. Ini lebih positif di sini, nanti yang kita akan bahas adalah di sini. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi hukuman, sesuatu harus terjadi konsekuensi. Tapi restitusi itu adalah pilihan. Anak dibuat pilihan. Kawan, ya misal orang apa yang terjadi? Jadi dibalikan restitusi itu, mengembalikan pada posisinya. Jadi misalkan tadi hukuman nih, contoh hukuman, anak tidak berangkat, hukumannya apa? Absensi ya, ataupun bayar denda misalkan. Konsekuensi itu misalkan anak tidak buang sampah pada tempatnya ya. Konsekuensi kan apa ya? Kalau sudah ini kan ada denda, itu di netral. Tapi restitusi ini bagaimana kita mengajarkan agar anak punya motivasi intrinsik tadi. Di paling bawah ini adalah murid atau anak itu benci dengan peraturan sebenarnya. Benci itu enggak. Iya, tidak. Dampaknya makanya ini coba dari semuanya sudah bentuk kesepakatan kelas belum kelasnya. Sudah peraturan kan tidak ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas sudah ya. Nah, ini dibentuk agar timbulnya ada konsekuensi ini. Anak akan menghormati kalau konsekuensi. Oh ya, aku lewat nakal karena hasil kesepakatan ada denda, tapi hasil kesepakatan ini konsekuensi. Tapi di sini kalau restitusi anak akan menghormati diri dan orang lain. Kita bahas nanti dari sekarang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu anak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi untuk tujuan kuliah atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Penjelasan mungkin bingung, kita lanjut di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus dengan keyakinan kelas ini? Tadi yang ditanyakan. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan jarak 1,5 meter untuk dipakai? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memiliki waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi misalkan tadi helm, iya sih aturannya seperti itu. Kalau kita lihat aturan, tapi kalau kita lihat manfaatnya, ya kan, oh dengan helm tidak masuk angin, oh helm bisa menyelamatkan, tidak melindungi kepala. Ini tidak. Jadi lebih nih keyakinan itu lebih ke aplikasinya, apa yang kita dapatkan nantinya. Tidak jadi sekedar peraturan saja. Iya sih, motor udah boleh. Tapi kalau kita memahami manfaatnya loh, gitu. Awalnya memang peraturan kelas, ya. Tapi peraturan kelas kita kembangkan agar menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah jadi keyakinan kelas, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Ini masih di kelas nih. Kalau kelas sudah membentuk keyakinan kelas, nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungannya positif, akan menciptakan budaya positif. Nah, ini yang akan kita bentuk di sekolah kita seperti itu. Nah, ini contohnya yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Kesepakatannya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, harus aktif dalam pembelajaran, duduk atau berdiri dengan tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kita harus bikin di dalam kelas agar apa? Tadi menciptakan lingkungan budaya positif. Nah, cobalah.
Ini kalau ada peraturan, ya, aturannya itu di perpustakaan itu harus mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang kita buat? Keyakinan kelas itu lebih ke arah karakter tadi Bu, yang karakter siswa. Contohnya di sini selalu mengembalikan berarti membiasakan untuk bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Ini keyakinan kita harus bertanggung jawab. Terus apa lagi? Menghormati orang lain. Ini keyakinan kelasnya. Contoh, kenapa ada peraturan dilarang mengganggu orang lain? Apa yang keyakinan apa yang mau kita bangun di sana? Menghargai, menghormati, apa lagi? Empati juga kita masuk ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa yang mau kita bentuk di sini? Jelas, bertanggung jawab. Lagi. Apa? Disiplin bisa. Apalagi menghormati diri sendiri. Nah, iya kan? Iyo, maka awal coba kita cek. Saya saja berangkat siang itu duduk. Maaf ya Bu ya. Saya duduk nggak? Berangkat pagi ya kan? Betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Ya, kalau berapa pagi rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau biasanya ada yang berikan. Betul nggak Pak ini seperti itu? Pagi tapi ya namanya Pak ini sih. Pagi soalnya mantap itu seperti itu. Ini jadi ada rasa tanggung jawab dan menghormati diri sendiri kan, disiplin. Dulu sih bisa fotonya. Nah, kan saya lapar kan jemput kakak. Saya tahu aja di sana kan. Wah, kan gitu. Bisa seperti itu. Ini jadi ada keyakinan yang kita bangun di sana. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa yang kita bangun? Itu tidak boleh melakukan kekerasan. Maksudnya apa? Apa? sayang teman. Sayang teman. Ya. Apalagi menghargai waktu saya di situ. Terus apa lagi? Dilarang menggunakan narkoba. Ya, tadi menghargai, menghormati dari situ ya. Terus dijaga kesehatan juga. Bergantian atau menunggu giliran, ya antri ini jarang sekali. Jadi ketika pulang, wah ini kita harus bentuk. Disiplin, ketertiban, bertanggung jawab, sabar juga. Iya, betul. Menggunakan masker. Apa? Yuk nanti menggunakan masker. Apa yang kita ciptakan juga? Menjaga kesehatan, menghormati teman. Dan berapa kita semangat kayu sih? Cendol lah. Bambu. Ya, kita bangun seperti itu. Oke, kita angkat itu keyakinan seperti itu. Jangan berlarian di kelas atau koridor. Apa yang kita? Jadi anak-anak di teras. Apa yang kita ambil? Kita angkat keyakinan apa? Dia menjaga ketertiban kelas. Mbak Susi lagi ngadep dengarkan kelas sesuatu ngomong itu. Apa? Ya, menghormati, menghargai gitu. Coba kita lihat. Nah, di sini. Memberikan salam ya, tadi benar ya. Dilarang kepada orang lain, menghormati orang lain. Nah, hadir di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kalau saya tadi tambahin menghormati diri sendiri, komitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan juga kita jaga di kelas kita, menghormati orang lain. Dilarang narkoba, kesehatan.
ini antri bener, ini ada bersabar. Iya, menghormati orang lain juga, menggunakan masker, masalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, ini ada keselamatan juga keamanan. Ini kalau kita sudah tahu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan dan bertahan hidup. Maksudnya apa? Setiap yang kita lakukan ini pasti berdasar dari ini. Contoh, kita kerja untuk apa? Satu, ini ya. Ya. Terus apa lagi? Kesenangan. Kerja juga kesenangan. Apa lagi? Kebebasan juga Pak. Oh ya, saya ya, kebebasan juga betul. Ada kerja Bebas kan kerja mau pilih kerja apa? Iya. Ya. Terus kita kerja juga sebagai rasa kasih sayang. Dari hati. Kasih sayang Itu tidak malu. kasih sayang kepada anak-anak kita. Jika saya tidak kerja, anak saya mau makan apa? Ini sebagai wujud kasih sayang. Sampai uang tuh kayak gitu. Rasa diterima, ya kan? Oh, saya lingkungannya lingkungan pekerja. Nah, ini minta diterima. Juga ada penguasaan. Karena saya sudah S1, saya juga pengen membuktikan loh. Kan sih, jadi kebiasaan. Contoh lagi apa lagi? Contoh tadi lah, kasus tadi si siapa? Elvano. Kenapa dia nangis? Ada apa dia nangis? Ini kasih sayangnya kurang. Tadi jelas ada rasanya. Terus dia juga minta diterima. Terus dia juga nih penguasaan. Diledek di kacanya, akhirnya aduh, orang terima deh di sini. Seperti itu, ini kasus bulan dasar. Ini diingat. Oh iya, dia melakukan segala sesuatu karena ini. Ini jadi panduan kita. Coba kita lihat di sini. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita di kelas. Kita sebagai apa nih? Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai penonton atau sebagai manajer. Teman. Coba kita lihat nih, guru berbuat ya. Di sini aja ya. Sering membuatkan alasan. Oke, guru berbuat. Oke, guru berbuat. Jadi kalau kita menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, kita termasuk sebagai guru yang tipikalnya penghukum. Terus jika kita menghadapi, terus kita ceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini loh, kamu bikin ibu kecewa, nanti anak merasa bersalah. Berarti kita tipikal membuat orang merasa bersalah. Kamu mengecewakan saya nak, kok kamu nakal? Ini menciptakan. Tapi ini termasuk adalah identitas yang gagal. Ini identitas yang gagal. Kontrolnya dari luar, ekstrinsik di situ. Menghindari hukuman. Tujuannya adalah menghindari hukuman. Identitas yang rodo mending. Nah, di sini identitas adalah berhasil atau sukses. Kontrol dari luar, kita sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau tadi kan dihardik, anak dihardik atau ini kecewa kalau ini, oh mungkin anak saya tidak berangkat karena ibunya sakit. Ini sebagai teman. Gitu. Kalau pemantau hanya ya, hanya seperti itu, memantau saja, menghitung dan mengukur dari luar. Kok pemantau mangkat ya Tom ya, begitu. Itu hanya pemantau. Tapi di sini kita diharapkan menjadi manajer dengan mengajukan pertanyaan. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, dan dia pada keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, lalu menguatkan pribadinya, lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Lalu murid akan berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu dampaknya adalah murid akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Ini kalau sistem manajer.
Ini kalau yang menghukum ini dampaknya siswa akan mengulangi lagi dan akan merasa rendah diri. Iya Pak. Kalau itu satu ditunda, tetap gak mau lagi besok bukan lagi. Ini makanya. Nah ini nanti kita belajar di manajer. Tadi restitusi, nanti kita belajar restitusi segitiga restitusi. Kita coba ya. Jadi ada tugas, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti sebagai apa tadi? Membuat orang bersalah. Nah, Oh iya. membuat orang merasa bersalah, gitu. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nilai kamu kok jelek. Berarti tadi, sebagai membuat orang merasa bersalah, gitu. Oke, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Berarti apa ini? Guru sebagai apa? Menghukum ya? Menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman-teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau Pak. Pemantau. Pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa sih? Masih pokoknya. Apa? Apa? Jadi kalau kita sudah kita mau jadi apa? Ini tergantung kita tadi yang tadi kita awalnya mengatakan seperti ini. Pegang ini mau kita mau jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer, kita sendiri yang menentukan. Oke, kita belajar nanti di sini. Kita coba ya. Nah, ya, saya kecewa sekali dengan kamu ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar menghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu sebagai teman. Ya. Nah ini tapi benar-benar mendapatkan stiker bintang hari ini ya yang dicatat dan memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo. Nah iya hukum. Coba lagi. Bergerak antara peraturan sebagai pemantau, konsekuensi hadiah. Kalau kita bergerak antara nilai-nilai sebagai manajer, kita akan bisa memperbaiki. Kalau kamu tidak menaati peraturan, maka saya akan diberi hukuman untuk membatasi tidak. Apa yang kamu yakini bagaimana berarti masalah ini? Antara peraturan dan keyakinan yang harus kita terapkan. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya. Menstabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Yang pertama, ini yang kita lakukan nanti ketika ada masalah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi harus diteruskan. Nanti udah salah, tahu salah, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini menstabilkan. Jadi ada tadi yang tadinya marah, nangis, jadi gini aku juga pernah melakukan itu. Terus ini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dari validasi kebutuhan. Terus juga menanyakan keyakinan. Nilai apa? Nah, tanya ke nilai lagi. Kamu ingin menjadi apa? Oke, kita lanjutkan. Ini menstabilkan identitas itu adalah guru akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap diri. Maksudnya di sini untuk apa? Biar anak tidak goncang dulu, menerima dulu kita ngomong apa tuh, kita stabilkan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Adalah membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tadi berarti 5 kebutuhan dasar ya, ada tadi. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk jika tidak melakukannya.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mengapa kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Seperti ini validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan anak kita validasi. Oh, ini anak itu butuh kasih sayang, kita kasih. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini dalam menanyakan keyakinan. Kita lihat tuh prakteknya. Ini segitiga restitusi yang sudah saya coba bangun. Ini ceritanya, kasusnya adalah Nizam. Nizam itu apa ya? Tidur di dalam kelas. Kasusnya Nizam itu tidur di dalam kelas. Nah, terus ini saya coba melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini hasilnya. Nizamnya takut, Pak, aku nggak tidur Pak, susah. Takut dia dilaporin. Oh iya, pura-pura. Ini coba. Validasi tadi. lagi. Oke, kesimpulannya bahwa dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar pembelajaran profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dalam posisi kontrolnya. Tadi kontrolnya ada berapa ya Bu Susi ya? 1,
5 posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua Merasa bersalah. merasa bersalah, yang ketiga teman, memantau, manajer. Tidak dong. Ini Kak, oh ya saya mau jadi penghukum ya, sudah itu nanti konsekuensinya kita jadi penghukum akan ada konsekuensinya. Mau kalian Pak Guru tukang cukur ya negatif. Oke, lanjut dulu ya. Nah, coba yuk refleksi dari apa yang saya sampaikan tadi. Tetap ada refleksi. Coba dari siapa dulu? Siapa dulu Pak Wartono? Refleksi dari Bu Anggun. Dari yang pertama peristiwa tadi, ada yang dia tadi perasaan yang bagaimana, belajar apa yang bisa diambil ke depan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini tentang budaya positif yang insya Allah nanti akan diterapkan di sekolah, saya merasa bahwa lebih tahu ternyata dalam mengajar atau menanamkan kedisiplinan pada siswa dengan cara memberi hukuman itu kurang efektif bagi perkembangan dan semacam psikologis anak ya, kurang tepat. Ternyata kita merasa bahwa itu tidak akan merubah akhlak siswa, tapi malah akan menimbulkan siswa menjadi tidak nyaman, siswa malah tidak disiplin dan hal-hal negatif lainnya. Terus perasaan tetap itu ya, merasa senang setelah tahu bahwa nanti yang kita tanamkan ke anak itu bukan hukuman tapi keyakinan atau menanamkan mindset siswa bahwa bila melakukan kesalahan kita jelaskan atau kita yakinkan pada si anak untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan kita jelaskan apa yang dilakukan siswa itu, kita jelaskan dampak-dampaknya, ternyata itu tidak baik untuk, dan diharapkan nanti yang timbul di siswa itu kesadaran dari dalam, rasa tanggung jawab, tidak perlu dipaksa, tidak perlu diancam atau didenda. Anak akan akan sadar dengan sendirinya, akan disiplin dengan sendirinya. Setelah tahu itu, ya insya Allah nanti kita terapkan, kurangi hukuman, tapi kita kembangkan keyakinan pada siswa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya, Nurjin, monggo. Belajar transaksi. Belajar transaksi kembangkan, biarin dikembangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, jadi tadi alhamdulillah saya dapat ilmu baru ya dari materi budaya positif yang tadi sudah dibawakan oleh Bapak Abdul Makete. Saya dapat ilmu baru, jadi tahu mana yang hukuman, mana yang tadi konsekuensi, ya, dan dampak-dampaknya bagi perkembangan psikologi siswa. Ya. Nah, selama pembelajaran ya itu tadi saya mendapatkan pengetahuan ya, hal-hal yang baik untuk siswa. Jadi dari dampak-dampak dari hukuman tadi yang bisa mengaruhi
lagi lah kepada siswa jangan menerapkan yang hukuman yang ya jangan selalu menghukum lah ya, nanti dampaknya ke siswa kan itu baik. Lebih baik ya saya ini aja apa namanya yang berbuat Sebagai manajer. iya yang kedepannya kita ada dendam atau apa dari siswa kepada Tapi tidak cari aman ya. nggak ada cari aman ya. Kita proses dijalani tadi. Ya, gimana tadi ya? Cari aman ya. Siapa sih kan? Berarti hebat ya. Yang tegas tapi tidak menghukum Mantap, mantap. Kiranya hanya itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Messi. Kita kasih selanjutnya yang terakhir. Bu Messi. Kom ya, kom. Saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi adanya apa ya CDP pemilihan CDP saya jadi tahu ya Pak, intinya seperti ini, kita harus lebih baik dari yang sebelumnya, kita harus menerapkan anak yang tadi boleh semuanya kita harus menjadi lebih baik lah seperti itu dalam hal penerapan pembelajaran yang tadinya kita itu senang menghukum, ternyata kita mendapatkan pengetahuan ternyata hukuman itu tidak baik ya, harusnya seperti ini nanti kita terapkan sama anak seperti itu Pak. Intinya kita harus lebih baik dari yang sebelumnya, misalnya kita sering menghukum atau apa, kita harus lebih baik karena kita sudah tahu apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi, biar anak itu senang dengan kita seperti itu. Terima kasih. Oke, sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Sebagai penutup. Ada pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Di perjalanan ada ular berbisa. Saya ingin mengucapkan rangkaian kata. Kesederhanaan dua memang luar biasa. Atensinya matur nuwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Malik yang sudah memaparkan materi yang ada. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi semua sekolah Allah bagi diri saya juga. Ya. Acara-acara tertutup, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.